Hai everyone, seperti biasa film kali ini merupakan kisah nyata terjadi pada tahun 1997 di mana pabrik Amerika dihebohkan oleh satu peristiwa yang melibatkan beberapa oknum namun sangat memorable hingga saat ini, yaitu sebuah perseteruan antara kelompok Public United Nut Kingdom alias PUNK melawan anak-anak orang kaya penguasa kota. Seperti apa kisah lengkapnya? Tonton aja hingga akhir, karena jika hati nurani kita masih ada, film ini mungkin saja akan mengubah pandangan negatif kita terhadap stereotip anak pang yang mayoritas dipandang urakan. So jangan lama-lama, kita masuk alur ceritanya. Film diawali seorang pria bernama Brian Denick pulang merantau dari suatu tempat dan sedang nyari tumpangan menuju rumahnya di Texas. Tapi nggak ada satupun kendaraan yang berhenti. Mungkin karena tampilannya yang terlalu punk, celana ketat, jaket berpaku, dan rambut mohawk saat itu masih sangat terlihat aneh dan menyeramkan. Dia pun terpaksa menggunakan skateboardnya yang dia bawa untuk sampai ke tujuan. Malam harinya Brian baru sampai di base camp. Kebetulan di sana juga sedang kumpul anak-anak komunitas yang lagi ngadain acara musik sederhana. Brian yang memang merupakan anak lama sekaligus yang rutin bayar sewa gedung itu disambut dengan hangat oleh anak-anak pang lain. Setelah asik melepas kerinduan, Brian menemui pacarnya bernama Jade. Mereka berdua sudah berpacaran cukup lama. Brian yang dikenal punya sikap humble pun, dia tak segan menyapa anak baru, bahkan memperkenalkannya kepada teman-teman lain. Di sisi lain, film ini juga memperkenalkan sekelompok atlet softball kaum orang kaya bernama The Preps, dengan pria bernama Cody sebagai pentolannya. Tengah malam di sebuah kafe Mr. Frosty, Cody dan dua orang temannya sedang nongkrong di sana. Di saat yang sama, anak pang bernama King mampir juga di sana bersama anak-anak pang lain. Kedatangan King CS mengundang perhatian Cody yang tanpa sebab Cody mengejek mereka dengan sebutan makhluk bau melebihi sampah. Namun anak-anak pang itu tak menghiraukan ucapan Cody dan lebih memilih duduk santai saja di luar kafe. Tetapi tetap saja saling ejek-mengejek terjadi walaupun mereka terpisah tempat. Olis yang baru keluar dari toilet juga kena bully nggak jelas. Olis coba sedikit meladeni, tapi malah Cody yang kepancing emosi. Tentu saja King dan yang lain ikut masuk ke dalam kafe. Adu mulut terjadi dan menantang siapa menonjok duluan. Tapi dengan segera pemilik kafe mengusir mereka dan menyuruh ribut di luar saja. Perselisihan diakhiri dengan King meludahi mobil Cody dan memukul kaca depannya hingga retak. Di pagi harinya, Brian yang tidur di base camp dibangunkan oleh ketukan pintu. Ternyata di luar sudah menunggu seorang pria bernama Herschel, pemilik kontrakan untuk menagih uang sewa yang telat. Untuk sementara, Brian hanya mampu membayar setengahnya. Dia minta diberi kelonggaran 1 minggu lagi karena acara musik yang dia adakan mulai ramai dan mendatangkan keuntungan. Beruntung si pemilik kontrakan masih berbaik hati. Di hari itu, Brian juga menyempatkan pulang ke rumah orang tuanya. Brian sebenarnya tumbuh dan besar dalam keluarga baik-baik seperti pada umumnya. Kedua orang tua Brian, yaitu Mr. Mike dan Nyonya Betty, selalu menghargai pilihan hidup anak-anaknya dan tetap mencintai mereka hingga dewasa sekarang. Rumah itu selalu terbuka bagi Brian dan teman-temannya. King juga sering main ke sana. Brian juga punya kakak bernama Jason yang sama-sama anak punk. Bersama Brian dan King, ketiga anak pang itu mempunyai rutinitas membuat papan rambu berisi tulisan quotes-quotes ala pang yang mereka buat sendiri, sebagai media untuk mereka menyuarakan idealisme mereka sebagai anak pang. Seperti biasa, malam harinya Brian menuju base camp menaiki skateboardnya. Brian mampir dulu ke rumah Herschel si pemilik kontrakan untuk membayar setengah hutang sewanya. OTW ke base camp, Brian diikuti sebuah mobil yang berisi anak-anak The Preps, yang usil mengejek Brian dari atas mobil. Namun Brian tetap santai dan tak meladeni mereka.
Sampai akhirnya salah satu dari mereka melempar sebuah botol dan tepat mengenai kepala Brian. Lalu mereka dengan pengecutnya kabur begitu saja. Brian kemudian sampai ke base camp dengan luka cukup serius. Jed langsung mengurusnya dengan menutup luka itu menggunakan lakban. Brian mengingatkan Jed pacarnya untuk lebih berhati-hati jika pulang dari base camp, karena kekerasan yang mereka alami makin sering terjadi belakangan ini. Setelah itu, base camp diramaikan dengan pesta kembang api untuk mengisi kekosongan. King yang gabut mengajak Brian keluar untuk membuat grafiti. Lagi asik coret-coret tembok, tiba-tiba mobil polisi datang dan langsung mengejar mereka. Brian dan King lari kocar-kacir, tapi begonya mereka malah menuju base camp, di mana hal itu malah menggiring polisi menuju markasnya selama ini. Dan benar saja, polisi langsung menggedor base camp mereka hingga semua panik. Jika mereka tidak keluar, maka semuanya akan dibawa untuk ditahan. Dari dalam mereka coba melawan dan berteriak bahwa polisi tidak berhak masuk tanpa surat izin. Para polisi itu nggak peduli. Mereka mencari tuas listrik dan mematikan seluruh lampu di sana, sebelum akhirnya mereka mendobrak masuk. Mereka semua akhirnya ditangkap. King harus tersungkur di tanah karena disemprotkan gas air mata. Jed yang nggak tahu masalahnya malah mendapat pelecehan dari salah satu petugas. Hal itu membuat Brian marah, namun Brian tetap tak bisa berbuat banyak. Mereka dipenjara atas tuduhan membuat keributan dan menyerang petugas polisi. Setelah beberapa hari, anak-anak pang itu dibebaskan. Brian dan Jed pergi ke pet shop untuk mengadopsi seekor anjing. Lanjut menikmati sunset berdua, Brian bercerita bahwa dia bukanlah anak pang tanpa tujuan hidup. Dia sudah menuliskan beberapa lagu untuk sebuah proyek band miliknya. Di lain tempat pada malam hari, anggota The Preps mengadakan pesta api unggun dengan membakar apapun yang ada di sana. Salah satu gadis di sana khawatir polisi akan datang karena pestanya sedikit berlebihan. Tapi mereka bilang polisi tak mungkin berani datang karena kota ini telah mereka kuasai. Tapi ujungnya ada juga polisi yang datang. Polisi itu terlihat letoy di depan anak-anak itu, hanya menyuruh mereka segera berhenti dan pulang dengan tertib. Rupanya petugas itu merupakan kenalan salah satu anggota The Preps yang bernama Ricky. Alih-alih bubar, mereka hanya pergi dan melanjutkan pesta di tempat lain. Di perjalanan, Ricky mencabut salah satu rambu pang dan menariknya dengan mobil. Dengan papan rambu itu, mereka menyerang base camp anak pang yang kebetulan hanya ada King yang sedang jaga di sana. King yang gak terima lalu mengejar mereka. Namun King gak sadar, ternyata dia mengikuti Ricky ke sebuah tempat di mana anak-anak The Preps lanjut berpesta. Western Plaza Center. Tapi dengan berani King keluar dari mobil dan menghajar Ricky. Otomatis King dikeroyok anggota The Preps lain. Baru setelah itu Ricky membalas memukuli King. Tapi King masih bisa bangkit dan berjanji bahwa ini akan berlanjut sampai para pecundang itu masuk ke dalam tanah. Sebelum King pergi dari tempat itu, mobilnya sempat ditabrak dari arah samping hingga ringsek. Sementara di base camp anak-anak pang, Brian dan kawan-kawan yang baru saja kembali kaget melihat kondisi base camp yang berantakan. Mereka melihat jendela kaca sengaja dipecahkan dari luar menggunakan papan rambu. King yang masih selamat dari insiden tadi, ia pulang ke base campnya dengan berjalan kaki. King sudah merasa muak dengan semua ini. Dia tak bisa membiarkan harga diri anak-anak pang terus diinjak di wilayah Texas. Ia pun mengajak semua orang di sana untuk saat itu juga balik ke Western Plaza melakukan perlawanan. Awalnya Jason menolak, namun mengingat apa yang kaum elit lakukan terhadap kaum marginal selama ini, akhirnya keputusan balas dendam pun segera dilaksanakan. Dengan satu mobil, mereka berangkat menyerbu. Walaupun tahu mereka kalah jumlah, namun dengan bondo nekat, mereka tetap maju.
Sesampainya mereka di halaman plaza, perkelahian 5 anak pang versus puluhan preman manja pun tak terhindarkan. Di tengah perkelahian, muncullah Cody bersama 2 orang temannya yaitu Davis dan Michelle mengendarai mobil Cadillac. Dengan mobil ayahnya itu, Cody secara sadar telah sengaja menabrak anak-anak pang di sana. Davis dan Michelle menyuruh Cody untuk menghentikan aksinya, namun Cody malah putar balik dan mencari sasaran. Kebetulan di sana Brian lah yang jadi target. Cody dengan sengaja menekan gasnya untuk menabrak Brian. Akibat kejadian itu, perkelahian pun berhenti. Naas, Brian sudah tidak bisa tertolong lagi. Suasana duka menyelimuti anak-anak pang di sana, terutama Jet dan sang kakak Jason yang terus memeluk adiknya itu. Sementara itu, Michelle yang terus menangis dan Davis menyalahkan Cody atas tindakan gilanya itu. Jason yang menjaga tubuh Brian hingga matahari terbit segera mengabari kedua orang tuanya. Tangis sang ibu pecah di TKP, tak percaya apa yang terjadi pada anaknya yang ia rawat dan besarkan sedari kecil. Di sisi lain, polisi juga melakukan pemeriksaan di rumah Cody. Mereka menemukan barang bukti berupa mobil Cadillac yang penuh goresan akibat menabrak sesuatu. Di dalam persidangan, Cody yang anak konglomerat menyewa jasa pengacara bernama Cameron Wilson yang memang ahli bersilat lidah. Anak-anak pang seperti Jason, King, Jed didiskreditkan sebagai anak-anak gak jelas dan tidak punya masa depan. Bahkan kesaksian mereka dianggap sebagai pernyataan dari seorang pemabuk. Yang dilihat hanyalah latar belakang buruk mereka sebagai pang, bukan menitik beratkan pada substansi kesaksiannya. Sedangkan Cody dinilai sebagai anak baik-baik, anggota tim football, aktif ekstrakurikuler di sekolah, dan berasal dari keluarga terhormat. Si biadab Ricky juga malah memberatkan kesaksian anak-anak pang, padahal dia sendirilah pemicu awal keributan saat serangan basecamp. Dia mengatakan bahwa keributan itu merupakan kericuhan biasa, tapi malah dibalas dengan rombongan anak pang yang memegang berbagai alat pemukul. Sebenarnya Davis yang satu mobil dengan Cody harusnya bisa memberatkan karena dia bersaksi bahwa Cody melakukannya dengan sengaja dan menikmatinya. Namun kesaksian Davis dimentahkan, lagi-lagi dengan alasan basi, yaitu karena Davis saat itu sedang di bawah pengaruh alkohol. Begitu juga dengan Michelle yang bilang mungkin Cody saat itu takut terintimidasi, bukan didasari kebencian. Namun tetap saja apa yang dilakukan Cody adalah sebuah kesalahan dan tidak bisa dibenarkan. Sementara berdasarkan pemeriksaan barang bukti, jaksa penuntut menyebutkan bahwa sudah jelas Cody secara sadar dan sengaja menabrak Brian. Tidak ada itikat Cody untuk menginjak rem atau membanting setir mobilnya. Dia kabur dan berbohong pada polisi. Jaksa ingin juri menyampaikan pesan pada masyarakat, terutama para remaja, bahwa selalu ada ganjaran atas perbuatan mereka. Dalam hal ini, Cody sangat layak dimasukkan ke dalam sel sebagai pelajaran. Wilson lagi-lagi menyerang personal anak-anak pang lewat pakaiannya, padahal pakaian hanyalah bentuk ekspresi khas anak pang yang ingin bebas dan rebel terhadap otoritas tertentu. Wilson menganggap bahwa anak-anak pang memilih jalan hidup untuk mengintimidasi orang-orang di sekitar mereka. Parahnya, Wilson membenarkan tindakan Cody karena telah mengurangi satu anak bengal di wilayahnya. Wilson meyakinkan para juri untuk membiarkan Cody bebas dan pulang ke orang tuanya. Alhasil, juri hanya mendakwa Cody sebagai kasus yang tak disengaja. Cody si anak mami cuma dijatuhi hukuman masa percobaan dan denda $10.000, dan ujungnya denda itu juga dibatalkan. Brian wafat hanya karena terlihat berbeda dan harus meninggal lagi di persidangan. Lokasi papan rambu hingga kini masih dijaga dan dikenal dengan nama The Dynamite Museum. Apa bedanya kita yang merasa normal dengan anak-anak pang? Kita memakai pakaian sesuai selera kita, mengubah gaya potongan rambut seperti apa yang kita mau. Apakah kita juga benar-benar tidak pernah sesekali melanggar aturan yang ada? Sekali lagi, apakah kita benar-benar merasa paling normal? Normal atas penilaian siapa? Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.